Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslimah Harimau Syariah di mana saja berada. Perjuangan perempuan di dalam mengemban risalah Islam tidak terputus hanya ketika Islam pertama kali diperjuangkan dan ditegakkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi perjuangan ini terus silih berganti hingga hari ini. Lahirlah pejuang-pejuang perintis di dalam kebangkitan Islam, di dalam menegakkan dinullah di muka bumi. Peran perempuan hari ini begitu penting, dan ini sudah tercatat di dalam sejarah. Tidak hanya berperan di dalam mendidik generasi, tetapi juga di dalam menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik di dalam khilafah Talk edisi Sirah Sebagian terkait dengan peran perempuan ini di dalam menyongsong kebangkitan Islam. Pemirsa Muslimah Harimau Syariah, telah hadir di tengah-tengah kita Umi Kurniasari Mulia, penggagas kelas Ibu Gerakan Ibu Mengaji. Assalamualaikum Umi, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, Umi, hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan peran perempuan di dalam kebangkitan Islam. Nah, ingin saya tanyakan kepada Umi terkait dengan apakah memang dulu pada masa Rasul ini ada perempuan-perempuan yang ikut berjuang bersama dengan Rasulullah di dalam menegakkan Islam di tengah-tengah kehidupan ini. Tentu saja yang paling inspiratif adalah pasangan hidup. Jadi kalau Rasul ya, istri beliau adalah orang yang paling inspiratif mendukung dakwah beliau, terutama di masa-masa sulit. Ketika dakwah belum mempunyai kekuatan, ketika dakwah begitu meriah, orang yang pertama mengatakan bahwasanya apa saja yang dikatakan oleh Rasulullah adalah kebenaran adalah istri itu Sayyidah Khadijah. Bagaimana Khadijah dakwah Rasul? Kita lihat dari mulai dukungan moral sampai dengan dukungan material. Jadi memang dakwah membutuhkan dua penopang luar biasa, yaitu dukungan material. Di luar lingkar keluarga Rasul tentu kita akan menemukan banyak sekali nama. Misalnya yang cukup inspiratif adalah Asma binti Abi Bakar. Bagaimana Asma mensukseskan proses hijrah Rasul dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu adalah peristiwa yang mungkin akan sulit kita pastikan dan mengingat. Bagaimana Asma tidak sekadar memberikan dedikasi material, tapi juga mendedikasikan waktu fisiknya untuk mensukseskan program Rasul, yaitu hijrah. Kemudian di masa ketika Madinah Al-Munawwarah mulai memancarkan cahayanya ke seantero dunia, kita menemukan banyak sekali nama dari para mujahidah maupun ibu-ibu mujahid yang inspiratif. Misalnya kita bertemu dengan Saibah binti Ka'ab. Jauh sebelum itu kita bertemu dengan Umayyah, seorang mujahidah pertama yang mati syahid di depan anak dan suaminya, tapi masih bisa menyemangati Yasir suaminya dan anak-anaknya untuk bersemangat dalam dakwah ini, karena paham perjuangan ini tidak mudah, perjuangan ini long term, perjuangan ini tentu kita yang menikmati hasilnya. Oleh karena itu jannah adalah mimpi terbesar dan orientasi terbesar perempuan. Kalau kita melihat yang heroik lah ya, yang di lapangan dan Imarah, bagaimana dia itu terjun dalam medan pertempuran. Tapi semuanya harus digarisbawahi bahwasanya para perempuan hebat ini tidak melepaskan konsep dasar perjuangan perempuan adalah menyiapkan regenerasi ideologis pada anak-anak, lalu mengambil peran berikut yang bernama perjuangan sosial. Jadi memang perannya itu bertahap tapi konsisten.
selesaikan ya rumahnya, lalu dilanjutkannya pada keadaan sosial. Ini yang mungkin harus banyak digarisbawahi atau dipelajari oleh kita yang bicara tentang mimpi besar kembalinya kecemerlangan Islam di dunia Allah ini. Bahwasanya kita harus tuntas dengan diri kita, tuntas dengan peran utama kita, lalu mengambil peran-peran sosial tanpa berkeluh kesah dengan izin suami. Ya. Luar biasa ya ini ya, bagaimana para wanita di masa Rasulullah itu memainkan perannya, tidak hanya memerankan diri di kancah perjuangan sosial politik ya, hingga Islam tegak di tengah-tengah kehidupan kita, tapi juga peran di dalam rumahnya. Dan ternyata butuh sinergi, katakan butuh izin dari suaminya. Nah, Umi kita ini kan tinggal di ranah Sumatera. Nah, kira-kira nih di ranah Sumatera ini adakah para perempuan yang juga berandil di dalam perjuangan penyebaran Islam di Nusantara? Sumatera ini unik ya. Kalau kita bicara tentang sejarah Islam di Pulau Sumatera, tentu kita akan menemukan banyak nama perempuan justru di titik paling berat, yaitu di Aceh. Kenapa begitu? Salah satunya adalah kondisi sosiokultural dari masyarakat Aceh. Kita akan agak kesulitan mencarinya di Sumatera Utara misalnya, atau mencarinya di Palembang misalnya. Kenapa? Karena model masyarakatnya berbeda. Kalau kita mencari nama inspiratif, Cutnyak. Padahal seiring dengan Cutnyak itu banyak sekali perempuan Aceh. Kalau teman-teman mau kulik literaturnya, H.C. Zengraf dalam bukunya yang berjudul Aceh menuliskan hampir semua perempuan Aceh itu tokoh. Kenapa? Karena mental heroik itu ditambah dari generasi-generasi melalui hidup-hidup yang dibawakan setiap kali mereka mengalami. Oleh karena itu, kalau kita mendengar nama Cutnyak, kita mendengar nama Cutmutia, sebetulnya kita cuma melihat puncak dari heroisme perempuan. Yang benar-benar terjun ke medan tempur dengan pasukan yang berbeda, misalnya kita bertemu dengan Kumala Hayati yang terkenal dengan pasukan Imam Bali dan pasukan para janda. Beliau sendiri adalah seorang laksamana, ayahnya seorang laksamana, suaminya juga seorang laksamana. Ayah dan suaminya mati dalam pertempuran laut sehingga muncul semangat dalam diri Kumala Hayati untuk membuat satuan khusus perempuan untuk tempur laut. Dan dalam sejarah umat Islam ini ternyata itu satu-satunya satuan tempur terbesar yang pernah ada. Jadi itu orang Nusantara, Masya Allah, luar biasa. Di zaman mutakhir yang lebih kemari mungkin kita akan bertemu dengan beberapa sosok pemikir dari Minang misalnya ya, kalau hanya saja kalau kita memang mau yang inspiratif, yang memang masih sangat dekat dengan kekhalifahan Turki Utsmani, kita akan bertemu dengan sejarah perempuan. Dan secara masyarakat Aceh adalah model untuk memunculkan perempuan sebagai sosok pejuang tangguh. Mereka adalah istri-istri yang patuh. Kultur mereka sangat menghormati suami, tapi di sisi lain mereka juga adalah orang yang gigih untuk menunjukkan heroisme, sisi heroisme seorang perempuan. Mungkin pakaian yang mereka kenakan itu bisa menjadi representasi dari mental yang ditandai. Orang Aceh itu terbiasa, atau perempuan Aceh itu terbiasa pakai sendul atau celana di dalam. Kalau dia pakai kain, itu menunjukkan mereka siaga. Jadi Cutmutia, Kumala Hayati adalah nama yang luar biasa. Dan sejarah Aceh kemudian menginspirasi banyak orang. Iya, ternyata luar biasa ya ini perjuangan perempuan di Sumatera ini yang diawali dari ujung Sumatera itu ada, dan juga luar biasa mereka punya peran di dalam meregenerasi semangat perjuangan gitu kan,
ke dalam para generasi-generasi selanjutnya. Nah, kalau hari ini gimana nih perempuan saat ini di dalam memaknai perannya, di dalam keterlibatan mereka pada dakwah? Menarik sekali melihat peran perempuan hari ini. Kenapa kita sedang berlomba dengan dakwah dari model yang lain, dari ideologi yang lain. Kalau kita cermati, sudah banyak kesadaran di masyarakat kita, kakak-kakak cantik yang masalahnya adalah dakwah perempuan seringkali tidak dakwah, sehingga yang muncul adalah perbaikan perilaku eksternal tanpa memanfaatkan kemampuan berpikir yang Allah berikan kepada perempuan. Sehingga banyak sekali perempuan hari ini yang merasa sudah memperbaiki diri, tapi secara ideologis belum terperbaiki. Nah, ini menjadi PR para penggerak dakwah dari mana-mana, bahwasanya berdakwah itu pertama harus terpecah. Mau kemana ini? Sistem apa yang mau dimunculkan? Apa yang akan kita pakai di masa depan sebagai mimpi besar? Itu harus ditanam. Yang kedua, tentu tampilan eksternal itu menjadi etalase bagi dagang dakwah. Yang ketiga, bagaimana perempuan bersikap cerdas, bukan bersikap emosional dalam menanggapi berbagai peristiwa di sekitarnya, baik di internal rumah tangga maupun di eksternal. Yang keempat, yang paling penting saya pikir adalah bagaimana perempuan memahami area dakwah. Jadi area dakwah perempuan itu khas. Bagaimana kalau bicara dakwah perempuan tidak boleh terlibat dengan tidak. Bagaimana kalau bicara dakwah perempuan tidak terlibat dengan cara berpikir yang terbaurkan dengan ideologi Islam. Ini menjadi sangat rumit karena memang kita sedang bersaing dengan ideologi yang lain. Oleh karena itu Islam tidak boleh dipahami sebagai aktivitas sempit ibadah kedirian saja, tapi harus dipahami sebagai sebuah gerakan pemikiran, gerakan ideologis yang mimpi besarnya adalah untuk Allah mewujudkan kaum ini dengan sistem yang Allah berikan. Berarti bisa kita katakan begitu ya. Jadi memaknai dakwah perempuan hari ini mestinya para perempuan ini di dalam mendakwahkan Islam, maka tujuan utamanya adalah menegakkan sistem Islam itu sendiri. Nah, di dalam menegakkan sistem Islam, tentu sebagai seorang pengemban dakwah, maka pakaian, perilaku ini kan harus disesuaikan dengan perjuangannya. Berarti kan harus juga terikat dengan hukum Allah gitu ya. Terus kemudian ini yang terakhir, nah, perempuan saat ini apakah mereka ini bisa sebenarnya terlibat di dalam momen perjuangan untuk tegaknya khilafah sebagai mahkota perjuangan. Jadi mahkota perjuangan, puncaknya perjuangan itu adalah tegaknya khilafah. Nah, ini gimana? Saya pikir justru perempuan adalah kenapa? Basically harus dipahami, dakwah itu belum tentu mewujud di masa kita. Dan yang paling pandai meregenerasi pemikiran itu kan perempuan dalam perannya sebagai ibu kepada anak. Dalam dendang sayang seorang ibu, titipkanlah mimpi besar tegaknya kehidupan. Dalam tutur kesehariannya, ibu titipkanlah ideologi bagaimana hukum Allah bisa mewujudkan. Maka napas dakwah itu bisa panjang. Kalau ibu tidak mengambil perannya, maka dakwahnya terputus-putus. Sebagai sampel kita lah, kita mungkin menyadari bahwasanya hukum Allah harus tegak itu justru sesudah kita balik dan dewasa. Ketika ibu kita membesarkan kita, beliau tidak paham untuk menyampaikan bahwasanya hukum
Kita berhenti pada akhlakul karimah, kemudian ada. Tapi kalau seorang ibu sebelum menikah sudah punya pemahaman bahwasanya puncak kebaikan dalam Islam itu adalah agama Allah, tentu sejak awal anaknya sudah dididik dengan pembicaraan yang mengarah kepada tegaknya kehidupan. Pembicaraan bernada politik itu pembicaraan sarapan pagi dan makan siang. Di makan malam mungkin kita akan masalah kehidupan Islam. Nah, ini harusnya menjadi konsumsi rumah tangga. Bagaimana ibu-ibu mengamankan kondisi kekinian umat menjadi konsumsi rumah tangganya, menjadi makanan dunia bersama. Bukan cuma menyiapkan masakan individu. Berarti bisa kita ambil kesimpulan ini ya. Jadi perempuan ini punya peran yang begitu penting, begitu strategis di dalam perjuangan penegakan syariat Islam, yaitu khilafah sebagai puncaknya perjuangan. Nah, perannya ini bisa peran di domestik dan peran di luar, gitu kan, di publik. Nah, di peran domestik berarti dia memainkan peran penting ketika dia menjadi seorang ibu, sekaligus dia menjadi pendidik generasi. Nah, ketika dia menjadi pendidik generasi, di tangan dialah sebenarnya regenerasi pemikiran, regenerasi perjuangan, hingga ya terwujudnya khilafah di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, ketika di peran publik berarti kan dia edukasi kepada sesama perempuan, gitu kan, bagaimana mereka ini juga bisa menjadi pejuangnya. Ibu Umi, barangkali yang perlu digarisbawahi adalah bagi pasangan. Oleh karena itu ketika kita bicara tentang tidaknya tugas utama mesti selesai, tugas kita sebagai pendidik. Dan ini adalah modal untuk bisa bicara di area publik, untuk menginspirasi perempuan-perempuan ini bahwasanya tarbiyatul aulad adalah ujung tombak bagi regenerasi mewujudnya. Saya belajar dari kesuksesan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu tidak seperti muncul, tapi ada mimpi yang menyelebrasi dari yang itu pasti dituturkan dari waktu ke waktu, digaungkan dari waktu ke waktu. Dan kalau itu dilakukan oleh setiap ibu di dalam wilayah kekuasaan yang bernama rumahnya, dia akan menyusupi banyak sekali anak-anak muda yang masih sejak usia dikirimkan itulah Al-Fatihah. Mudah-mudahan tidak jadi kan gini ya berarti ya, jangan sampai kita memerankan diri di arena publik sementara di arena domestik sendiri ini belum kelar, belum selesai. Padahal ada nih gitu kan lahan yang luar biasa dan ini justru ada di dalam genggaman